Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari dari SMK Negeri 1 Babatoman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Yenita MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Eka Romadoni SPD. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2 ini, saya menggunakan model 4F, yaitu facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Yang pertama adalah facts atau peristiwa. Rangkaian kegiatan pembelajaran paket modul 1.2 program pendidikan guru penggerak dimulai pada tanggal 2 Juli 2024, yaitu mulai dari diri yang dilaksanakan secara mandiri. Pada kegiatan mulai dari diri ini, kami diminta menggambarkan trapesium usia muda masing-masing untuk merefleksikan diri serta memahami nilai dan peran yang selama ini dimiliki. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep yang dilakukan mulai tanggal 3 sampai 4 Juli 2024 yang saya lakukan secara mandiri dengan mempelajari tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia bergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntun kodrat manusia. Selanjutnya, terdapat 3 tugas dalam eksplorasi konsep. Antara lain, bagaimana kami memahami cara kerja otak 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, serta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Selain hal tersebut, kami juga mempelajari tentang nilai yang dikuatkan. Setelah memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik, serta tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk menguatkannya. Tugas terakhir pada eksplorasi konsep adalah mengaitkan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila, serta konsekuensi logis pada peran kami sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Pada tanggal 5 Juli 2024, kami mengikuti pertemuan virtual ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini kami dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan saya berada di kelompok bergerak. Dengan masing-masing kelompok membuat rancangan singkat kegiatan berbasis kekuatan nilai anggota kelompok. Selain itu juga, kami membuat surat terima kasih dan apresiatif pada rekan lain dan mengirimkannya melalui aplikasi pesan singkat. Lalu, pada tanggal 8 Juli 2024, melalui pertemuan virtual ruang kolaborasi berupa kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok tentang rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai anggota kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Selain bertatap muka secara virtual, kami juga saling berdiskusi dan menanggapi melalui forum LMS. Kegiatan berlanjut dari tanggal 9 sampai 10 Juli 2024, berupa demonstrasi kontekstual melalui pembuatan karya yang dapat menggambarkan diri guru penggerak di masa depan. Dan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Pada tanggal 12 Juli 2024, melalui pertemuan virtual dengan instruktur untuk membahas tentang ragam praktek baik yang bisa dilakukan terkait penumbuhan nilai dalam diri seseorang, dan membuat kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, yaitu nilai peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. F yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Perasaan yang muncul pertama adalah 4B, yaitu bersyukur. Bersyukur saya yang luar biasa karena hingga saat ini saya masih dapat mengikuti pelaksanaan program pendidikan guru penggerak dengan baik melalui modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, bahagia. Saya bahagia mendapatkan banyak hal, antara lain lebih mengetahui, memahami, serta menguatkan nilai yang ada pada diri saya, sehingga dapat mengoptimalkan peran saya sebagai guru penggerak
dalam rangka transformasi pendidikan melalui diskusi dengan CGP yang lain maupun penguatan dan motivasi dari fasilitator dan pengajar praktik yang membuat saya merasa lebih bersemangat untuk terus belajar. Dari pengalaman dan ide-ide hebat yang mereka bagikan, hal itu juga menumbuhkan kesadaran atau berubah pada diri saya untuk mau berubah dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. F yang ketiga, findings atau pembelajaran. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak selama hampir 1 bulan, banyak pembelajaran yang saya dapatkan, baik melalui LMS diskusi secara virtual maupun tugas-tugas lainnya yang dibuat menggunakan alur Merdeka. Seluruh rangkaian PGP selama 4 minggu ini berjalan dan membuat saya lebih mengenal nilai dan peran diri saya selama ini, serta nilai yang perlu saya tingkatkan kembali. Nilai dan peran guru penggerak bukan hanya teori semasa, namun harus terus ditumbuh kembangkan dan direfleksikan serta diaplikasikan dengan baik, sehingga guru penggerak nantinya tidak hanya status tetapi dapat tercermin dalam sikap dan etos kerja yang aktivitasnya baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah memahami lebih dalam tentang nilai guru penggerak yang terdiri dari 5 nilai, yaitu pertama, berpihak pada murid, kedua, inovatif, ketiga, kolaboratif, keempat, reflektif, dan kelima, mandiri. Selain itu juga, saya mempelajari tentang bagaimana mengoptimalkan peran sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, mendorong kolaborasi, yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.2 ini, saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat manusia tergerak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan cara kerja otak yang meliputi sistem berpikir cepat maupun lambat. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang ketiga, tahap tumbuh kembang manusia menurut Ki Hajar Dewantara berupa wiraga dan wirama. Dan yang terakhir adalah tahap perkembangan psikososial manusia tergerak tergantung dari bagaimana selama ini dia hidup, tumbuh, dan berkembang baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya. Selain itu, manusia tergerak juga dapat diperoleh dari kematangan emosional, spiritual, intelektual, maupun pertumbuhan fisik dan faktor usianya. Manusia merdeka bergerak artinya mereka yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta siap dengan segala konsekuensi dari setiap keputusan yang telah dipilihnya. Kemampuan inilah lahir dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, karena manusia merdeka menyadari sepenuhnya bahwa pengaruh eksternal yang ada bukan menjadi pengendali dirinya. Dan yang terakhir, bagaimana menggerakkan manusia, yaitu dengan menuntun kekuatan kodrat didasarkan pada pembentukan nilai-nilai yang dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan. Pembentukan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang itu dipengaruhi oleh di mana dia tumbuh dan berkembang. Pondasi dasar yang sangat berpengaruh adalah bagaimana nilai-nilai ditumbuhkan selama ini di lingkungan keluarganya. Selain itu juga dengan siapa seseorang berteman. Karena lingkungan pertemanan cepat atau lambat dapat memberikan pengaruh pula terhadap karakter dan nilai seseorang. Maka dari itu, lingkungan sekolah dan masyarakat juga mengambil peran penting dalam pembentukan nilai dan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Dan perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, maupun masyarakat dalam upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri seseorang. F yang terakhir adalah future atau penerapan.
Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya harus lebih mengenal dan terus berupaya untuk menguatkan diri dengan mengenal kekuatan nilai yang ada pada diri sendiri, seperti keberpihakan pada murid mendorong saya untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dengan cara menuntun kodrat yang ada pada diri murid sehingga mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan variatif. Saya perlu terus mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT, baik melalui pendekatan metode maupun media yang relevan. Saya sebagai pendidik juga harus meningkatkan kompetensi profesionalisme saya dengan aktif, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara mandiri maupun online maupun offline, agar dapat menerapkan model maupun media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Melalui model dan media pembelajaran inovatif dan variatif tersebut, diharapkan mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Penerapan selanjutnya adalah dengan terus berkolaborasi dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mendorong kolaborasi antar guru siswa, orang tua siswa, dan masyarakat juga perlu ditumbuh kembangkan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Cara penerapan yang keempat adalah dengan konsisten merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi, baik pada diri sendiri maupun orang lain, sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kemandirian melalui semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pribadi secara positif melalui upaya pengembangan diri dan aksi perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui jurnal Dwi Minggu ini diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh rangkaian proses dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 yang sedang saya ikuti ini. Semoga jurnal refleksi 2 mingguan ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah laporan jurnal Dwi Mingguan saya modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.